Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkait dengan kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah dimakamkan di TPU Islam Taman Melaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November pagi. Keduanya diketahui dimakamkan dalam satu liang lahat. Seorang penggali kubur yang enggan disebutkan namanya menjelaskan hal tersebut merupakan permintaan dari pihak keluarga. Dalam prosesi pemakaman jenazah Vanessa dan Bibi dilakukan secara bergantian. Jenazah Bibi Ardiansyah dimasukkan ke dalam liang lahat terlebih dahulu. Setelah itu baru jenazah dari Vanessa Angel. Selama proses pemakaman jenazah ke liang lahat teriring lantunan zikir dari para pelayat yang hadir di TPU. Tak hanya kerabat, tapi juga warga sekitar tumpah ruah menyaksikan prosesi pemakaman. Hal ini berimbas pada lalu lintas di sekitar area pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang cukup padat merayap. Untuk itu, aparat kepolisian berusaha dengan maksimal mengatur lalu lintas, terutama bagi warga yang memadati area pemakaman. Sebelumnya, jenazah Vanessa dan Bibi dibawa menggunakan 2 ambulans menuju Jakarta dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Jenazah keduanya tiba di Jakarta, diiringi kumandang azan subuh pada Jumat 5 November pukul 4.22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, 2 mobil ambulans yang membawa peti pasangan suami istri itu masuk secara bergantian ke halaman rumah duka. Pihak keluarga diselimuti rasa haru ketika kedua jenazah disemayamkan di rumah duka. Pihak kepolisian akan memeriksa sopir Vanessa Tubagus Jodi yang mengemudikan mobil hingga mengalami kecelakaan di tol Jombang, termasuk soal penggunaan ponsel yang belakangan tengah menjadi perbincangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan saat ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap Tubagus. Hal ini lantaran tim penyidik Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jombang masih harus menunggu persetujuan pihak Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kendati demikian, ia memastikan akan menyelidiki soal penggunaan ponsel yang dilakukan oleh sopir tersebut. Penyelidikan itu satu diantaranya terkait dengan masalah teknis. Untuk kondisi terkini, Jodi masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Repli menuturkan tim penyidik Satlantas Polres Jombang terus melakukan pengawasan terhadap Jodi di Rumah Sakit Bayangkara. Terkait pengawasan tersebut, Gatot menerangkan tidak ada indikasi Jodi akan melarikan diri. Jodi menjadi sopir saat peristiwa naas yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dalam insiden tersebut, selain Jodi, ada 2 orang lainnya yang mengalami luka. Mereka yakni anak Vanessa dan juga pengasuhnya Siska Lorenza. Seperti diketahui, kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah terjadi pada Kamis 4 November di tol Jombang.
Ya, sopir Vanessa saat kecelakaan Tubagus Jodi menjadi sorotan pasca insiden tersebut. Pasalnya, Jodi diduga bermain handphone saat mengemudi, bahkan sempat menghapus unggahan terakhirnya di Instagram. Setelah insiden tersebut, ia juga kembali menjadi perbincangan setelah menghapus komentar netizen di media sosialnya. Jodi sempat membuat unggahan sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi di akun Instagramnya @tubagusjodi. Sayangnya unggahan tersebut telah dihapus. Akan tetapi sejumlah warganet sempat menyimpan kemudian mengunggah ulang postingan dari Tubagus Jodi. Netizen menduga hal tersebut dilakukan sang sopir agar tidak terjerat pasal berlapis. Setelah insiden tersebut, warganet juga kembali menyoroti akun media sosial sang sopir. Ia diduga menghapus sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan soal dirinya bermain HP saat berkendara. Hal itu diketahui saat Dr. Tirta membuat Instagram story soal ungkapan warganet yang mengatakan bahwa komentar mereka dihapus oleh Tubagus Jodi. Dr. Tirta menyayangkan soal dihapusnya komentar warganet dari sosial media Jodi. Padahal menurutnya, warganet hanya bertanya tanpa menyudutkan dirinya. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah terjadi di Tol Nganjuk pada Kamis 4 November. Dalam insiden ini, 2 orang tewas yakni Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah. Sementara itu 3 orang lainnya yakni sopir, pengasuh, serta anak balita Vanessa yakni Galaskai mengalami luka. Saat ini ketiganya masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan Vanessa dan Bibi telah dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan. Keduanya dimakamkan pada Jumat 5 November pagi di TPU Islam Taman Malaka. Keluarga merasa kehilangan dengan kecelakaan tersebut. Sahabat dari Vanessa dan juga Bibi juga diketahui mengunggah di Instagram terkait dengan kepergian dari Vanessa dan juga Bibi. Ya, seperti diketahui Tribuners, kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terjadi pada Kamis 4 November di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Dalam insiden ini, Vanessa dan Bibi tewas di lokasi kejadian. Disebutkan akibat kerasnya hantaman, Vanessa Angel sampai terlempar kurang lebih 3 meter dari mobil. Tidak hanya itu, mobil juga sempat berputar sejauh 30 meter. Kerasnya hantaman membuat mobil di sisi kiri ringsek parah hingga tidak berbentuk. Beruntung dalam kecelakaan ini, anak Vanessa yang masih balita yakni Galaskai selamat. Selain itu juga ada pengasuh serta sopirnya yang juga selamat namun mengalami luka-luka. Saat ini ketiganya masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk memulihkan kondisi mereka. Sedangkan jenazah Vanessa dan juga Bibi kini sudah dimakamkan di TPU Islam Taman Malaka, Jakarta Selatan. Sopir Vanessa saat kecelakaan, yakni Tubagus Jodi menjadi sorotan pasca insiden tersebut. Pasalnya, Jodi diduga bermain handphone saat mengemudi, bahkan sempat menghapus unggahan terakhirnya di Instagram.
Setelah insiden tersebut, ia juga kembali menjadi perbincangan setelah menghapus sejumlah komentar dari netizen di media sosialnya. Jody bahkan sempat mengunggah dirinya sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi di akun Instagramnya, tepatnya di fitur Instagram Story. Namun sayang, kini unggahan tersebut telah dihapus. Namun sejumlah warganet sempat menyimpan kemudian mengunggah kembali dari unggahan Jody. Netizen menduga hal tersebut dilakukan agar sang sopir tidak terjerat pasal berlapis. Setelah insiden tersebut, warganet juga kembali menyoroti akun media sosial dari Jody. Ia diduga menghapus sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan soal dirinya bermain HP saat berkendara. Hal ini diketahui setelah Dr. Tirta, seorang influencer, membuat Instagram Story soal ungkapan warganet yang mengatakan bahwa komentar mereka dihapus oleh Jody. Dr. Tirta menyayangkan soal dihapusnya komentar warganet dari sosial media Jody. Padahal menurutnya, warganet hanya mempertanyakan tanpa menyudutkan Jody. Kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tengah menjadi sorotan publik. Lebih sopir mobil yang disebut-sebut majukan kecepatan di atas ketentuan dan dugaan kurang konsentrasi. Menanggapi hal ini, ayah Bibi, Faisal, menyesali tindakan sang sopir yang tanpa berpikir panjang membawa anaknya dan Vanessa dengan kecepatan tinggi. Faisal juga sudah melihat pemberitaan yang beredar terkait dengan sang sopir yang sempat membuat Instagram story saat berada di tol. Terkait kasus ini, Faisal menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian. Apabila terbukti bersalah, ia berharap polisi dapat menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian akan memeriksa sopir Vanessa Tubagus Jody yang mengemudikan mobil hingga mengalami kecelakaan di tol Jombang, termasuk soal penggunaan ponsel yang belakangan tengah menjadi perbincangan. Dalam pemeriksaan sementara, polisi mengatakan tidak menemukan bekas rem di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, mobil Pajero Naas itu diketahui melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Berdasarkan kesimpulan sementara polisi, penyebab kecelakaan karena kurangnya konsentrasi dari pengemudi. Sementara kejadian ini kalau kita latar belakang, kita runut ke belakang, ini adalah ini menurut saya tidak tahu nanti bagaimana hasil dari kepolisian. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang salah dilakukan oleh driver. Kenapa? Karena melihat risiko yang ditimbulkan atas kejadian itu mobilnya hancur. Itu kecepatan terlalu tinggi itu menurut saya. Sementara dia membawa bosnya, dia membawa atasannya, artinya majikannya, kan begitu. Nah, untuk itu sekiranya hal ini harus diungkap oleh kepolisian agar jangan terjadi hal-hal seperti ini
seorang driver menyepelekan orang yang menumpang. Harap sekali lagi kepada pihak aparat, sekiranya ini bisa diungkap, dan kalau memang drivernya bersalah, ya hukum harus ditegakkan. Agar jangan terjadi juga lagi hal. Polisi telah mengungkap hasil autopsi Vanessa Angel dan sang suami Febri Adriansyah alias Bibi. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP. Bibi meninggal akibat benturan di bagian kepala dan juga lengan. Sementara itu penyebab Vanessa Angel meninggal yakni benturan di kepala dan juga dada. Terkait peristiwa tersebut, kepolisian akan meminta keterangan dari sang sopir Tubagus Jodi. Sebelumnya, polisi mengatakan tidak menemukan bekas rem di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, mobil Pajero Nas itu diketahui melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Berdasarkan kesimpulan sementara polisi, penyebab kecelakaan karena kurangnya konsentrasi dari pengemudi. Di Lantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, polisi juga tidak menemukan adanya permasalahan teknis kendaraan yang membuat kecelakaan tersebut terjadi. Tingginya laju kecepatan mobil membuat kendaraan tersebut ringsek parah karena menghantam beton pembatas jalan yang berada di sisi kiri. Mobil bahkan sampai terlempar 30 meter dari titik awal kecelakaan hingga membuat posisi kendaraan menghadap arah berlawanan. Akibat hal ini pula, Vanessa Angel terlempar sejauh 3 meter hingga mengalami luka parah yang mengakibatkannya tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, Bibi Adriansyah juga mengalami luka parah karena duduk persis di bagian kendaraan yang menghantam beton. Keluarga Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah bertolak ke Surabaya untuk menemui Galaska yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Momen anak dari Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah, Galaska, bertemu dengan tante dan mamanya diunggah oleh pengusaha asal Surabaya yakni Tom Liwafa. Seperti diketahui, Gala menjadi satu dari 3 korban selamat dalam kecelakaan maut di Tol Nganjuk, Jawa Timur, Kamis 4 November 2021 yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Akibat kecelakaan tersebut, Gala mengalami luka di bagian pelipis serta dahi dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, Surabaya. Momen pertemuan Galaska dan keluarga terekam dari unggahan Instagram Story @tomliwafa. Dalam video tersebut, tampak Galaska sudah tertawa saat digendong oleh sang tante. Dua pamannya juga terlihat memberikan mainan untuk Galaska. Dalam video tersebut, Tom menyebut Galaska langsung berbicara banyak dan tertawa saat bertemu dengan keluarga. Sementara itu, mertua Vanessa M. Faisal mengatakan bahwa cucunya Gala saat ini belum bisa dibawa ke Jakarta karena harus menjalani perawatan. Faisal juga belum mengetahui kapan cucunya bisa dibawa pulang. Terlihat di layar kaca, Gala sedang digendong oleh tantenya. Dirinya masih mengalami sejumlah luka di bagian wajah, namun kini sudah mendapat perawatan dari pihak rumah sakit. Kini kondisi Gala berangsur mulai pulih dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan juga Bibi Adriansyah terjadi pada Kamis 4 November kemarin. Dalam insiden ini, Vanessa dan Bibi tewas seketika, sedangkan Gala, pengasuhnya, dan juga sopir mengalami luka-luka. Saat ini ketiganya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ya, seperti diketahui Tribuners, dalam kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 November kemarin, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas di lokasi kecelakaan. Jenazah Vanessa dan Bibi kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Saat ini, jenazah Vanessa dan Bibi sudah dimakamkan di TPU Islam Taman Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November pagi. Keduanya diketahui dimakamkan dalam satu liang lahat. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah telah dimakamkan di TPU Islam Taman Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November pagi. Keduanya diketahui dimakamkan dalam satu liang lahat. Seorang penggali kubur yang enggan disebutkan namanya menjelaskan hal ini merupakan permintaan dari pihak keluarga. Dalam prosesi pemakaman jenazah Vanessa dan Bibi dilakukan secara bergantian. Jenazah Bibi Ardiansyah yang mulanya dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian baru jenazah Vanessa Angel. Selama proses pemakaman jenazah ke liang lahat, teriring lantunan zikir dari para pelayat yang hadir di taman pemakaman umum tersebut. Tak hanya kerabat, tapi juga warga sekitar yang juga turut menyaksikan jalannya pemakaman. Antusias warga membuat lalu lintas di sekitar TPU tempat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dimakamkan cukup padat merayap. Untuk itu, aparat kepolisian juga berusaha untuk mengatur lalu lintas, terutama bagi warga yang memadati area pemakaman. Sebelumnya, jenazah Vanessa dan Bibi dibawa menggunakan 2 ambulans menuju Jakarta dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Jenazah keduanya tiba di Jakarta pada Jumat 5 November pukul 4:22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, 2 mobil ambulans yang membawa peti pasangan suami istri tersebut masuk secara bergantian ke halaman rumah duka. Pihak keluarga disemuti rasa haru ketika kedua jenazah disemayamkan di rumah duka. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dalam kecelakaan maut di Tol Nganjuk pada Kamis 4 November meninggalkan anak semata wayangnya Gala Sky. Beberapa pihak kita mulai mengkhawatirkan terkait dengan pengasuhan balita tersebut. Menanggapi hal ini, ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, menegaskan bahwa sebisa mungkin cucunya akan diasuh oleh pihak keluarga. Menurut Faisal, Gala akan sepenuhnya dirawat oleh keluarganya hingga cukup dewasa. Meski ada beberapa pihak yang ingin mengasuh Gala, Faisal hanya memperbolehkan untuk sekedar membantu saja. Kehadiran Gala diharapkan dapat mengobati rasa kehilangan Bibi dan juga Vanessa. Seperti diberitakan sebelumnya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas dalam kecelakaan tunggal pada Kamis 4 November. Diduga peristiwa ini disebabkan sopir yang mengantuk saat mengemudi mobil. Hal ini mengakibatkan mobil tersebut menghantam pembatas tol di sisi kiri.
Saat kejadian, Bibi duduk di sebelah sopir, sedangkan Vanessa berada tepat di belakang sopir. Selain keduanya, ada 3 orang lain yang juga menumpang mobil tersebut. Mereka yakni Gala Sky atau anak sematawayang dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah, kemudian pengasuh bernama Siska Lorenza, dan juga sopir bernama Tubagus Jody. Ketiganya saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk memulihkan kondisi mereka. Insiden kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah turut melukai pengasuh anaknya yang bernama Siska Lorenza. Siska, anak Vanessa dan juga sopir, selamat dalam insiden maut yang terjadi pada Kamis 4 November itu. Berdasarkan informasi, Siska mengalami cedera otak sedang dan masih dirawat di Rumah Sakit Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Pihak keluarga disebut belum dapat menghubungi Siska pasca peristiwa tersebut. Siska merupakan warga asal desa Nangerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Desa Nangerang Rahmat Wibowo membenarkan bahwa Siska Lorenza merupakan warganya. Namun, dirinya belum dapat memastikan kondisi pengasuh anak Vanessa tersebut. Untuk sementara ini, keluarga juga belum bisa berkomentar terkait dengan kondisi Siska Lorenza, karena mereka juga belum mengetahui harus menghubungi anaknya tersebut. Aparat desa masih berusaha untuk membantu mencari informasi agar bisa mengetahui kondisi Siska Lorenza. Seperti diketahui, Siska Lorenza juga turut dalam mobil Pajero yang membawa Vanessa serta Bibi Ardiansyah. Dalam insiden tersebut, Siska juga mengalami luka parah karena mobil tersebut menghantam beton pembatas jalan. Dalam insiden ini, diduga sopir mengantuk sehingga hilang konsentrasi. Sementara itu, untuk anak Vanessa Angel saat ini juga masih dirawat di rumah sakit, namun kondisinya juga berangsur pulih. Sejumlah keluarganya sudah datang ke Surabaya untuk menjenguk dari Gala. Terekam detik-detik Gala Sky, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang diselamatkan seusai kecelakaan maut yang menewaskan kedua orang tuanya. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Tol Jombang, Mojokerto pada Kamis 4 November sekira pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Dalam video, tampak Gala digendong oleh seorang pria dengan setengah berlari. Dalam rekaman video yang beredar, tampak seseorang merekam momen setelah kecelakaan terjadi. Tampak mobil yang membawa Vanessa Angel, sang suami Bibi Ardiansyah,
Gala serta pengasuh anak dari sang artis sudah ringsek parah. Perekam video lantas menjelaskan bahwa ada perempuan dan seorang pria yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Dalam video yang ada terlihat bagian kiri mobil sudah tidak berbentuk, namun sisi bagian kanan tak mengalami kerusakan yang cukup parah. Dalam video tersebut tampak pula Gala yang menangis saat dievakuasi seorang pengendara mobil pasca kecelakaan. Gala, anak dari Vanessa Angel yang mengenakan kaos putih biru, terlihat menangis sembari digendong seseorang pria yang mengenakan kaos biru tua. Gala terlihat mengalami luka di bagian mata kirinya. Pria tersebut menggendong Gala dan terlihat menghampiri seseorang. Terlihat Gala juga diserahkan kepada seseorang yang lain, diduga adalah sopir mobil yang membawa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan duka mendalam untuk keluarga dan juga sahabat, termasuk yang dialami oleh pengusaha perawatan kulit Sandi Purnamasari. Sandi menilai bahwa pasangan tersebut sangat baik kepada siapapun tanpa memandang status sosial. Istri pengusaha Gilang Widra Pramana atau Juragan 99 berpendapat perjuangan Vanessa dan Bibi untuk keluarganya juga sangat besar. Hal serupa juga disampaikan oleh pengelola MS Glow lainnya, yakni Maharani Kemala. Kepergian Vanessa yang begitu cepat juga meninggalkan duka mendalam bagi pemain film Tia Aryestia. Saat dikabari terkait hal ini, Tia mengaku terkejut dan tidak percaya. Tia Aryestia bahkan ikut mengantar jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang dimakamkan di TPU Taman Malaka, Ulu Jambi, Jakarta Selatan. Di sisi lain, Tia Aryestia lega karena Galaskay Adriansyah, anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, disebutkan selamat dari kecelakaan maut tersebut. Tia Aryestia mengaku terakhir berkomunikasi dengan Bibi untuk membicarakan tentang olahraga hingga urusan pekerjaan. Menurutnya, pasangan artis tersebut sangat inspiratif dan berusaha keras di segala kondisi. Ikut merasakan kehilangan dan merasakan kesedihan keluarganya. Tahu dari mana tuh mungkin kok kejadian yang kabar ini? Kabar ini. Ada yang tahu aja sih. Tapi itu terus cek berita dari saya lah Agnes juga pas lagi itu kita nggak mau teleponan untuk ngapa tiba-tiba Agnes juga udah ngasih tahu ya tadi aku ditelepon malam juga gitu dan itu dari rumah sakit itu ya udah dikonfirm. Amirina nanti bakal ngirimin ke pemakaman kok kalau gimana kok ikut ngirim kok? Kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, yang penting tadi kami udah sempat ketemu gitu karena apa ya? Tadi udah sempat ketemu lah untuk ngucapin. Ya pasti sambutan juga mewakili juga dari teman-teman karena nggak semua teman-teman bisa datang kan karena kondisinya lagi seperti ini. Cuman mungkin untuk yang lebih
acara kita, ke acara Angel, pakai baju putih-putih bareng sama Bibi. Terus beda banget sih memang gitu. Sampai saya kira apa saya ada salah sama mereka gitu. Sampai pulangnya saya tuh masih ngechat gitu, thank you ya Beb udah datang kayak gitu. Jadi pas dikabarin nggak ada, kaget banget sih. Kaget sih. Sempat ada firasat mungkin sebelumnya dari semuanya? Nggak ada sih ya firasat ya. Nggak ada, karena emang orangnya segitu cerianya sih. Cerianya. Orangnya baik juga, baik banget. Temen juga udah tahu kan Bibi Vanessa kayak gimana baiknya. Baik banget. Kalau ke teman-teman juga care, jadi sering DM. Kalau kita kemarin aku habis karantina juga dia tanyain terus gimana kabarnya gitu. Baik banget, selalu datang ke event-event kita. Terus sayang banget sama Gala, selalu bawa Gala kemana pun selalu bawa. Mbak Tia sama Mbak Tanti mungkin terakhir ketemu kapan sih? Ya acara aku ya kali ya sama Mbak Tanti ya. Di Bali, aku di Jakarta juga di acaranya Rani juga. Kan baru kemarin banget sih DM aku tipikal jarang ketemu, cuman sekali ketemu tuh memang punya kesan tersendiri. Sosok almarhum dan almarhumah sendiri mungkin di mata kalian seperti apa sih? Baik banget, tulus. Teman-teman bandnya kan juga pada tahu kan gimana mereka humble banget. Dan mereka nggak beda-bedain, nggak merasa dirinya artis gitu. Mereka pasangan yang patut dicontoh lah, karena mereka berdua itu berjuang untuk keluarga kita benar-benar berdua gitu. Jadi walaupun banyak kata orang apa ya, tapi mereka benar-benar yang Kerja keras. Teman-teman banyak yang nggak tahu mereka tuh baik banget. Persahabatan mereka tuh mau kerja keras. Humble. Mereka itu membantu semua orang. Mau siapapun acaranya. Even siapapun lah, kayak kita nih semua sesama teman-teman artis pasti kan kadang-kadang suka bikin usaha ini. Kadang-kadang kita ngundang teman-teman untuk minta bantuan, itu dia pasti usahain datang. Memang orangnya itu kalau ada undangan dia benar-benar mengusahakan untuk datang banget. Ya kalau mikirin masalah jalan juga kita juga langsung kayak berpikir sama diri sendiri gitu, karena kan nggak cuman aku sebagai sahabatnya mereka juga, tapi pasti semua orang tua juga melihat kejadian ini juga kayak terpukul gitu dan mikir gitu. Semua pasti ada waktunya, kita pasti akan berpulang, kita tinggal nunggu waktunya aja. Kalau mikirin Gala sih insya Allah Gala udah, tadi juga kita udah dengar dari teman-teman ini sudah mempersiapkan, memang persiapannya memang sudah ada, jadi insya Allah Gala akan aman. Dan aku yakin banget karena mereka orang baik, sering support orang. Gala juga pasti juga jika memerlukan apapun pasti banyak yang support gitu. Banyak yang sayang lah sama Vanessa, sama ini, dan pasti sama Gala. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!